Salam keluarga BMC dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau selalu memelihara dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Di saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami boleh berdiri di hadapanmu, kami boleh bersaat teduh. Kiranya Tuhan akan berkenan bagi kami semua, dan apa yang kami lakukan saat ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah mengalami hadirat Tuhan, bagian yang pertama. Kekasih Tuhan, yang benar kita sebagai orang Kristen itu tidak boleh jauh dari hadirat Tuhan. Mengapa demikian? Kalau kita jauh dari hadirat Tuhan, maka kehidupan rohani kita itu tidak akan kuat. Kita pun juga tidak dapat melawan hal-hal yang jahat yang datang dari luar diri kita. Pokoknya kalau kita sebagai orang Kristen di luar hadirat Allah atau jauh dari Allah, maka kehidupan kita itu tidak akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Sebagaimana yang dialami oleh Zakheus. Zakheus itu adalah orang yang tadinya merasa bahwa dirinya itu sukses. Dia punya pekerjaan yang mapan, punya harta kekayaan yang cukup melimpah, tetapi hidupnya jauh dari Tuhan. Ia merasakan suatu kehidupan yang betul-betul sangat membuat dirinya itu resah. Oleh karena itu, tatkala dia mendengar berita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia, maka Zakheus ingin bertemu dengan Yesus. Zakheus ingin mendapatkan kebahagiaan hidupnya, yaitu bahagia lahir dan batin. Nah, kekasih Tuhan yang berbahagia, setelah Zakheus berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkenan untuk berkunjung ke rumahnya, di saat itulah kekasih Tuhan, Zakheus mengalami hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Zakheus mengalami kedamaian di dalam hidupnya, dan dampak dari semuanya itu bisa mengubah kehidupan daripada Zakheus. Pandangan Zakheus akan dirinya dan akan orang lain itu berbeda. Kalau dulunya Zakheus itu adalah orang yang egois, orang yang mementingkan dirinya sendiri, orang yang mau cari untung sendiri. Bahkan orang-orang di komunitasnya mengatakan bahwa Zakheus itu adalah orang yang berdosa.
bahwa Sakeus itu adalah seorang pemeras yang sangat merugikan banyak orang lain. Dan semuanya itu memang benar dilakukan oleh Sakeus di dalam hidupnya. Tetapi setelah mengalami hadirat Tuhan, maka Sakeus berubah di dalam hidupnya. Cara pandangnya juga sudah mulai berubah. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Luar biasa kekasih Tuhan. Setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, pola pikir daripada Sakeus ini berubah. Yang tadinya tidak peduli kepada orang lain, kita lihat di sini dia peduli terhadap orang-orang miskin. Separuh dari harta kekayaannya mau diberikan kepada orang-orang yang miskin. Ini sulit untuk kita temukan di dalam kehidupan orang-orang yang benar-benar tidak merasakan hadirat Tuhan. Tetapi Sakeus betul-betul merasakan hadirat Tuhan, sehingga dia punya kepedulian terhadap orang miskin. Bahkan dikatakan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah suatu pernyataan yang begitu luar biasa, menunjukkan bahwa Sakeus menemukan sesuatu yang sangat berharga bagi hidupnya. Yesus adalah segala-galanya baginya. Oleh karena itu dia tidak menyayangkan harta kekayaan yang sudah ditumpuk begitu banyak. Dia relakan semua yang ada itu untuk dibagikan kepada orang lain demi mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu marilah kita rasakan atau alami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan mengalami, merasakan hadirat Tuhan, maka kita akan lebih tunduk terhadap Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.